ilmu Eyang Semar itu apa ya Mbak? Saya kok belum pernah lihat. Jadi ketika mantra Eyang Semar itu dibaca, maka mantra itu akan menimbulkan energi. Energi itu akan bervibrasi kemudian membentuk portal atau penghubung seperti sedotan gitulah ya, yang menghubungkan antara dimensi manusia dengan dimensi astral yang dihuni oleh Eyang Semar. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang Eyang Semar. Antara lain, ada yang mengatakan Eyang Semar itu sebuah entitas tersendiri yang menghuni alam atau realm tersendiri. Nah, mantra Eyang Semar menghubungkan antara realmnya si Eyang Semar itu dengan dimensi kita, dimensi manusia. Kalau Mbak Wira yang membaca, berarti terhubung dengan dimensinya Mbak Wira. Ada juga yang mengatakan Eyang Semar itu adalah perwujudan aja, penggambaran aja, perwakilan aja dari siapa? Guru sejati. Nah, guru sejati itu siapa? Guru sejati itu ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siapa loh yang membimbing kita dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya kalau bukan Tuhan? Melalui apa? Melalui ruh. Ruh itu apa? Partikel atau pecahan Tuhan. Ada juga yang mengatakan demikian. Lalu kebenarannya seperti apa, Mbah? Wallahu a'lam. Karena urusan supranatural itu kita tidak bisa ngeklaim bahwa apa yang kita katakan itu adalah yang paling benar. Kita semua adalah belajar, mencoba, mengamati dan observasi. Kalau kita begini bagaimana hasil, kalau kita begitu bagaimana hasil. Kita lanjut. Ketika Mbak Wira terhubung dengan dimensinya Eyang Semar, maka Mbak Wira mendapatkan limpahan energi yang sangat besar. Nah, energi yang sangat besar itulah yang kemudian bisa kita gunakan untuk beragam hal. Misalnya untuk menghadirkan jin kelas danyangan. Misalnya untuk menundukkan jin yang usianya tua-tua. Misalnya untuk menghadirkan demon, membuat dia takut atas kualitas energi yang kita miliki. Misalnya membuat portal-portal gaib yang menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi-dimensi astral. Dimensi astral itu bayangannya itu sama seperti kelereng, dan satu kelereng itu mewakili satu dimensi. Jadi kalau Anda lihat film Men in Black, di akhir itu kan ada galaksi yang bentuknya seperti kelereng, lalu dimainkan oleh makhluk super besar ya, dan galaksi-galaksi itu cuma dikantongi dalam sebuah wadah. Nah, itu ibaratnya itu seperti itu. Jadi dimensi astral itu kalau dalam keyakinan Mbak Wira itu adalah sebuah alam atau dimensi yang berbentuk bulat-bulat tapi jumlahnya banyak sekali, berkelompok seperti anggur atau berkelompok seperti orang main kelereng. Nah, antara dimensi satu dan dimensi yang lainnya itu terpisah-pisah. Itulah kenapa ada kalanya jin itu nggak bisa melihat jin dari dimensi lain, karena perbedaan vibrasi, perbedaan kelas, perbedaan kualitas, perbedaan kasta. Jin-jin yang muda nggak bisa melihat jin-jin yang tua. Kenapa? Dimensinya udah beda, vibrasinya udah beda. Kita kembali. Nah, portal-portal seperti itu bisa dimanipulasi, bisa kita buat dengan sengaja, dengan memanfaatkan energi yang besar dari Eyang Semar. Makanya mantra Eyang Semar itu adalah mantra yang diberikan ketika Mbak Wira menguasai coroko level guru. Kenapa? Karena ketika coroko level biasa itu ajisakan aja yang menjadi pelengkap mantra itu, yang untuk menghibur energi. Sementara kalau coroko level guru itu pelengkapnya adalah mantra Eyang Semar, ya, untuk memberikan pasokan energi dalam jumlah yang luar biasa. Itulah kenapa ya Mbak Wira selalu mengatakan, Pak, Bu, kalau sama guru itu jangan sampai kualat. Karena guru itu yang mengajarkan ilmu-ilmu itu pada kita. Terus terang, Mbak Wira itu punya dua guru yang sekarang ini tetap Mbak Wira pegang teguh. Ya, apapun yang beliau katakan tetap Mbak Wira hormati, hargai dan yakini sepenuh hati. Guru Kejawen itu di Ponorogo, sementara guru Aligma itu di Bandung. Mereka berdua tidak saling, dan ada kalanya apa yang diajarkan itu bertentangan. Namun kita sebagai murid harus pintar-pintar memfilter, pintar-pintar memilih dan memilah. Supaya apa? Supaya rasa khidmat kita kepada guru itu tidak luntur. Apapun tingkah pola guru saya tetap hormat. Kenapa? Karena itu guru saya. Bagaimanapun juga kita jadi besar seperti ini karena guru gitu. Mau guru itu marah-marah seperti apapun, saya tetap hormat. Kenapa? Marahnya guru itu demi kebaikan murid. Ketika guru itu, mohon maaf, menyindir, memaki gitu ya, menyinggung saya, ya saya nggak akan marah. Kenapa? Karena sindiran guru itu untuk kebaikan saya sendiri, untuk kebaikan murid itu sendiri. Nah, barang siapa yang bisa menundukkan kepalanya di hadapan guru, insya Allah barokah ilmunya itu betul-betul nyampe gitu. Dan itu yang dikatakan oleh guru saya yang di Bandung. Katanya begini, beliau kan manggil saya itu kan Mas Diki. Mas Diki itu baru sebentar kenal sama saya, tapi paham dengan saya.
Makanya Mas Dik itu, walaupun saya, kalau orang Jawa bilang itu dionan-oneni, walaupun saya onan-oneni kayak apapun, Mas Dik itu nggak pernah marah. Ya karena gimana mau marah, itu beliau itu guru saya kok. Kan beliau itu ngonan-ngonan itu untuk kebaikan murid loh, bukan untuk kebaikan gurunya sendiri. Jadi untuk kebaikan murid, supaya kita itu menjadi lebih baik. Dan mantra-mantra yang seperti inilah yang dia wariskan ya. Saya bilangnya adalah legacy ya, warisan dari guru saya yang akan saya kenang selama. Dan warisan-warisan ini kemudian saya tulis dalam kitab begitu ya. Dan kitab itu hanya akan saya simpan saja, tidak saya tunjukkan ke siapapun. Bahkan bunyi mantra yang smart juga nggak pernah saya sebutkan dimanapun. Kenapa? Karena itu pesan dari guru saya dan itu yang harus saya ugemi. Sama halnya dengan Mas Diki itu sudah menguasai coroko guru waktu itu. Jadi bisa mengijazakan coroko level praktisi atau coroko level biasa, level pengguna. Saya lakukan. Namun nggak boleh loh yang mengajarkan coroko level guru. Kenapa? Karena nggak punya ijazah coroko maha guru. Ya saya lakukan. Makanya saya nggak pernah mengangkat murid coroko level guru. Karena pesan guru saya nggak boleh. Kemudian saya berguru di tempat lain. Beliau mengajarkan coroko maha guru. Harusnya saya kan boleh ya mengajarkan coroko guru. Kemudian karena yang coroko maha guru kan udah punya. Tapi ya tetap saya nggak mau mengajarkan itu ke siapa-siapa. Kenapa? Karena itu pesan guru saya gitu loh. Pasti nggak boleh loh yang mengajarkan coroko guru. Ya itu saya ugemi. Gitu, Pak. Jadi pesta ketika Anda bisa menghormati guru sebagaimana menghormati orang tua sendiri gitu kan, berkah barokah ilmu itu betul-betul akan turun kepada Anda. Nah masalahnya kita itu kan sekarang banyak berburuk sangka pada guru. Gen Z ini banyak berburuk sangka pada guru. Padahal berburuk sangkanya itu muncul akibat dia tidak memahami esensi dari apa yang disampaikan oleh guru. Buru-buru banget bernegatif thinking. Makanya Mbak Wira pun juga sulit ya mau menerima murid karena murid-murid itu sekarang banyak yang bernegatif thinking pada gurunya. Padahal ketika Mbak Wira mengajarkan ilmu atau menurunkan suatu keilmuan itu gratis, nggak ada yang berbayar. Ya gratis. Lomba kapan hari kan ada yang berbayar. Itu yang berbayar bukan ilmunya, tapi waktu bimbingannya. Ketika Anda minta waktu saya untuk bimbingan, ya itu yang Anda bayar. Tapi selebihnya, kalaupun kayak mantra-mantra ASEAN yang sudah saya kumpulkan dari beragam sumber, semua saya berikan gratis, sudah ada yang berbayar. Dan itu bisa Anda simak sendiri di dalam kontes yang bawah. Gratis semua saya ajarkan. Lawang yang gratis saja saya itu masih di negatif thinking kok, disuudoni kok. Apalagi kalau itu berbayar, bukankah sangat ngeri? Yaitu kualitas anak-anak zaman sekarang. Ya mau bilang apa lagi, memang adanya seperti itu ya. Kalau Mbak Wira suka, Mbak Wira buka kelas. Kalau Mbak Wira nggak suka, Mbak Wira tutup kelas. Gitu aja. Dan Mbak Wira memilih menutup kelas atau memilih untuk tidak menerima murid. Karena apa ya? Konsekuensi dari itu tadi, Mbak Wira nggak mau banyak orang yang berburuk sangka kepada Mbak Wira. Walaupun ilmu itu sudah Mbak Wira berikan gratis. Gitu penjelasannya.